Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Maghrib bukan sekadar pergantian siang menuju malam, ia adalah waktu ketika langit mulai gelap, namun hati justru diberi kesempatan untuk kembali terang. Di saat inilah, banyak orang berhenti dari kesibukan dunia. Usaha ditutup sementara, pikiran mulai melambat, dan hati membawa semua cerita hari ini kepada Allah. Mungkin hari ini rezekimu terasa berat, usaha berjalan namun hasil belum seperti yang diharapkan. Doa telah lama dipanjatkan, namun jawaban belum terlihat. Saudaraku, Allah tidak pernah lalai, rezeki tidak pernah tertukar, dan setiap keterlambatan selalu mengandung hikmah. Para ulama mengajarkan, waktu-waktu peralihan adalah waktu terbaik untuk bermunajat, dan Maghrib adalah salah satunya. Bukan karena Maghrib menyimpan kekuatan gaib, tetapi karena di waktu inilah hati lebih mudah tunduk, ego melemah, harapan dunia menurun, dan jiwa lebih siap berserah. Saat seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah, rezeki pun mengikuti. Karena rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal kedekatan hati. Kepada Sang Pemberi, saudaraku, jika malam ini hatimu terasa lelah, jika pikiranmu penuh pertanyaan tentang masa depan, maka berhentilah sejenak. Duduklah dengan tenang, hadapkan hatimu kepada Allah, dan izinkan Maghrib ini menjadi awal perubahan hidupmu, karena seringkali rezeki mulai lancar. Bukan saat kita berlari lebih cepat, tetapi saat kita berserah lebih dalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak orang berbicara tentang rezeki, namun sedikit yang benar-benar memahaminya. Rezeki sering dipersempit maknanya hanya pada uang dan hasil kerja, padahal rezeki Allah jauh lebih luas daripada apa yang bisa dihitung. Rezeki adalah napas yang masih berhembus. Rezeki adalah tubuh yang masih diberi kekuatan. Rezeki adalah ketenangan saat hati hampir putus asa, namun Allah masih memberi harapan. Seringkali kita merasa rezeki terasa sempit, bukan karena Allah menahan, tetapi karena hati kita terlalu penuh dengan kecemasan, perbandingan, dan tuntutan pada diri sendiri. Saudaraku, rezeki tidak datang ke hati yang terus mengeluh. Ia lebih mudah masuk ke hati yang lapang dan percaya. Ketika seseorang hanya fokus pada apa yang belum dimiliki, ia lupa mensyukuri apa yang sedang dijaga Allah hari ini. Padahal rasa syukur adalah pintu pertama rezeki. Allah berfirman bahwa siapa yang bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya, dan tambahan itu tidak selalu berbentuk materi, tetapi bisa berupa jalan yang dipermudah, hati yang ditenangkan, dan rezeki yang terasa cukup. Saudaraku, rezeki bukan selalu tentang berapa banyak yang kita dapatkan, tetapi tentang berapa lama kita bisa menikmatinya dengan tenang. Ada orang yang rezekinya besar, namun hidupnya penuh kegelisahan. Ada pula yang rezekinya sederhana, namun hatinya lapang dan tidurnya nyenyak. Maghrib mengajarkan kita satu hal penting, bahwa hidup tidak harus selalu dikejar. Ada waktu untuk berusaha dan ada waktu untuk berserah. Di saat itulah kita belajar memahami bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Jika hari ini rezeki terasa tertahan, bukan berarti doa tidak didengar. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan kita untuk menerima yang lebih baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah pada amalan, luruskan dulu pemahaman ini. Rezeki tidak pernah salah alamat, ia datang tepat waktu, sesuai dengan kesiapan hati, dan hati yang tenang adalah rumah terbaik bagi rezeki yang berkah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah memahami makna rezeki dengan hati yang tenang, kita sampai pada satu amalan dasar yang sering dianggap ringan namun memiliki pengaruh besar dalam hidup, istighfar. Istighfar bukan hanya bacaan di lisan,
Ia adalah pengakuan bahwa kita lemah, bahwa kita sering khilaf, dan bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap urusan hidup. Banyak orang bertanya, mengapa rezeki terasa berat padahal usaha sudah maksimal? Para ulama mengingatkan, kadang penghalangnya bukan di luar, tetapi di dalam hati dan perbuatan kita sendiri. Istighfar hadir sebagai cara Allah membersihkan jalan itu. Saudaraku, setelah salat maghrib, saat suasana mulai tenang dan dunia perlahan sunyi, duduklah sejenak, pejamkan mata, tarik napas perlahan, dan hadirkan kesadaran bahwa kamu sedang berbicara dengan Tuhanmu. Ucapkan dengan pelan, Astaghfirullahaladzim. Bukan sekadar mengulang kata, tetapi mengakui bahwa tidak ada yang sempurna dalam diri kita. Ada janji yang belum ditepati, ada kelalaian yang sering diulang, dan ada doa yang dipanjatkan tanpa kesungguhan hati. Saudaraku, setiap istighfar adalah pelepasan, melepaskan beban masa lalu, melepaskan rasa bersalah yang diam-diam menggerogoti hati, dan melepaskan kekhawatiran tentang rezeki esok hari. Bacalah istighfar sebanyak yang kamu mampu, tidak perlu terburu-buru, biarkan setiap lafaz menenangkan jiwa. Ketahuilah, Allah tidak membutuhkan istighfar kita, kitalah yang membutuhkannya, karena hati yang penuh tidak bisa menerima pemberian yang besar. Saudaraku, ketika dosa diakui, hati menjadi rendah, dan hati yang rendah lebih dekat kepada pertolongan Allah. Banyak kisah orang saleh yang menceritakan bahwa kelapangan hidup mereka berawal dari memperbanyak istighfar, bukan karena ingin cepat kaya, tetapi karena ingin dekat dengan Allah, dan kedekatan itu melahirkan keberkahan. Jangan ukur istighfar dengan perubahan yang instan. Kadang rezeki belum bertambah, namun kegelisahan berkurang. Kadang uang belum datang, namun jalan keluar mulai terlihat. Itulah tanda bahwa istighfar sedang bekerja membersihkan hati dan jalan hidup. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadikan istighfar setelah maghrib sebagai kebiasaan, bukan hanya saat sempit, tetapi juga saat lapang. Karena istighfar bukan hanya pembuka rezeki, tetapi penjaga keberkahan. Dan saat hati telah bersih, rezeki akan lebih mudah menemukan jalannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah istighfar membersihkan hati, kita melanjutkan perjalanan ini dengan satu amalan yang membawa keberkahan dan menenangkan jiwa. Shalawat kepada Nabi. Shalawat bukan sekadar pujian, ia adalah penghubung antara doa kita dan rahmat Allah, penghubung antara kegelisahan hati dan ketenangan yang kita cari. Banyak orang berdoa, namun hatinya masih berat, karena doa tanpa salawat ibarat surat tanpa alamat, dan salawatlah yang mengantarkan doa dengan penuh adab. Saudaraku, setelah maghrib, di waktu langit mulai gelap dan dunia melambat, bacalah salawat dengan pelan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ucapkan dengan penuh cinta, bukan sekadar hitungan. Biarkan salawat itu melembutkan hatimu, karena hati yang lembut lebih mudah berserah, dan rezeki lebih senang mendatangi hati yang tidak keras. Setelah salawat, kita sampai pada inti dari semua ikhtiar batin, tawakal. Tawakal bukan berarti menyerah. Tawakal adalah keyakinan bahwa setelah kita berusaha, hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, banyak kegelisahan tentang rezeki lahir karena kita ingin mengatur segalanya, padahal manusia terbatas, sementara Allah Maha mengatur. Sinilah zikir tawakal menjadi penenang jiwa. Bacalah dengan sadar, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Maknanya sederhana, namun sangat dalam. Cukuplah Allah bagiku. Saat kalimat ini keluar dari lisan, seharusnya hati ikut bersaksi bahwa kita tidak lagi menggantungkan hidup pada manusia,
pekerjaan, atau keadaan. Saudaraku, rezeki sering terasa berat, bukan karena Allah menahan, tetapi karena hati terlalu menggenggam. Tawakal mengajarkan cara melepaskan, bukan melepaskan usaha, tetapi melepaskan kecemasan. Bacalah zikir ini sebanyak yang kamu mampu, 33 kali, 41 kali, atau dengan jumlah yang membuat hatimu tenang. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu memaksa, karena tawakal tidak tumbuh dari paksaan, melainkan dari kepercayaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika salawat dan tawakal menyatu dalam hati, rezeki akan datang dengan cara yang lebih lembut. Mungkin bukan langsung dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk jalan, ide, dan ketenangan berpikir, dan seringkali itulah awal dari rezeki yang sesungguhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah istighfar, salawat, dan tawakal, ada satu hal penting yang sering tidak disadari, padahal sangat menentukan. Apakah rezeki menjadi ringan atau justru terasa berat, yaitu adab hati. Banyak orang rajin beramal, namun hatinya masih gelisah. Bukan karena amalnya salah, tetapi karena hatinya masih tergesa-gesa menuntut hasil. Saudaraku, amalan bukan alat untuk mendesak Allah. Ia adalah bentuk penghambaan, dan penghambaan yang sejati lahir dari hati yang rendah, bukan dari hati yang menuntut. Adab pertama setelah maghrib adalah bersabar atas proses. Rezeki tidak selalu berubah. Dalam satu malam, kadang Allah mengubah hati dulu, baru kemudian keadaan. Jika malam ini kamu beramal, lalu besok keadaan belum berubah, jangan kecewa. Bisa jadi Allah sedang menguatkan fondasi hidupmu. Adab kedua adalah menjaga pikiran dari prasangka buruk, jangan berkata dalam hati, "Doaku tidak didengar," atau "Allah tidak adil kepadaku." Saudaraku, prasangka buruk adalah penghalang halus. Ia tidak terlihat, namun perlahan mengikis ketenangan. Padahal Allah selalu mendengar, hanya saja jawabannya tidak selalu sesuai keinginan kita. Adab ketiga adalah mensyukuri rezeki kecil, sekecil apapun nikmat hari ini. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menjaga kita. Syukur bukan hanya ucapan, tetapi penerimaan hati, dan hati yang menerima lebih siap menerima tambahan. Saudaraku, istiqomah tidak berarti selalu sempurna. Ada hari di mana hati khusyuk, ada hari di mana hati terasa kosong. Tetaplah datang kepada Allah, jangan menunggu perasaan baik untuk beramal. Jika suatu malam kamu lelah, lakukan secukupnya. Sedikit, namun jangan ditinggalkan, karena amalan kecil yang rutin lebih dicintai Allah daripada amalan besar yang terputus. Ingatlah, rezeki tidak hanya datang dari apa yang kita lakukan, tetapi dari siapa kita menggantungkan harapan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika adab hati terjaga dan amalan dilakukan dengan istiqomah, maka rezeki akan datang dengan cara yang lebih tenang, lebih berkah, dan lebih menenangkan jiwa. Dan itulah rezeki yang paling berharga. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung perenungan ini, bukan untuk mengakhiri ikhtiar, melainkan untuk menguatkan keyakinan bahwa hidup tidak pernah berjalan tanpa pengawasan Allah. Apapun keadaanmu hari ini, rezeki tidak pernah salah alamat. Ia tidak tertukar, tidak terlambat, dan tidak pula datang tanpa hikmah. Jika sampai saat ini rezeki terasa berat, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu, menguatkan kesabaranmu, dan menyiapkanmu untuk menerima yang lebih baik. Amalan setelah maghrib bukanlah janji perubahan instan, melainkan jalan untuk mendekatkan diri. Dan saat seorang hamba dekat dengan Allah, pertolongan datang tanpa disadari.
Saudaraku, tidurlah malam ini dengan hati yang lebih tenang, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena kamu tahu kepada siapa kamu menitipkan hidupmu. Jika usaha belum berhasil, teruslah berusaha. Jika doa belum terjawab, teruslah berdoa, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan harapan hamba-Nya. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu, berkahkan apa yang Engkau berikan, dan tenangkan hati kami dalam menghadapi hidup. Semoga maghrib ini dapat menjadi awal datangnya ketenangan, kelapangan rezeki, dan keberkahan dalam hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.